Yes. Okay. Just give me 1 second now. I'll get ready. Yes, please. Do take your time. Thank you. We're good. Okay. So, well, here we are again, and I would like to continue discussing various philosophical matters about the mitzvahs and about Torah. So this is what I want to speak about today is about an interesting concept of what the commandments actually are. Now, I mean, when I say what they are, we know what they are. We know what the individual commandments are. But how are we to understand the idea of the mitzvahs? Now, I'll give you an example. Mm-hmm. We have some of the great commentators, Maimonides and Nachmanides. It's Rambam and Ramban. Both explain, generally speaking, that the purpose of the commandments is to mold our character, is to, in other words, is to shape our character, and also to, I suppose, also to shape society, and through that to have an effect on the world. Now that is definitely true. We can't argue with that. We do the commandments not because we understand them. We do them because God commanded them. But if you want to understand what is the function, what is the purpose, what is the concept of the commandments, then we have various different explanations. So the one I've given you already one, well, that is the explanation of Maimonides and Nachmanides, that the commandments are there in order to refine our character, and I suppose also to refine the world around us when we do that, to refine society. Mm-hmm. However, the Maharal of Prague gives us something of a different view of the, so to speak, of what the nature of the commandments are. Okay. And he says that the commandments are primarily spiritual concepts. They are spiritual ideas, spiritual concepts. Now, of course, they are practical, and we have to do them. And the fact that they take the form that they do. We look into the Shulchan Aruch, we look into the codes of law, and there we find what they are, what we have to do. But what are they in essence? So the Maharal of Prague says a very interesting thing. He says that in essence, the commandments are spiritual concepts, spiritual ideas. Now, so let me explain that. You know, this is something of a rather Kabbalistic explanation. But if I say to you that the 7 Noahide laws correspond to the 7 divine attributes of feeling, of emotion, which are chesed, which is kindness, gevura, which is strength or discipline, tiferes, which is, it's mercy or compassion, and so on, netzach, hod, yesod, and malchus. These are, if you like, these are known as, we call it in Kabbalah, sfirot. They are the various divine attributes. So basically, and of course, when we come to the 613 commandments, which the Jewish people have,
they are also different kinds of combinations and permutations of the Sfirot also. Yeah. So if you like, in their essence, so to speak, this is the perspective of which the Maharal takes. And of course, it's not a contradiction to Maimonides, and it's just a different dimension. So the Maharal of Prague is saying that in their essence, the commandments are spiritual qualities, spiritual divine concepts. What, for example, so that it's an expression of divine kindness. But that, let us say, the laws, let us say, the love. Now, the laws relating to sexual morality, for example, that is all in the sphere of Chesed, because it has to do with the shape and the form which love should take. What is a normative, what is a moral form, and what is an immoral form? What is the right form? What is the wrong form? And so on and so on. But in their essence, they are spiritual. They are spiritual concepts. So and of course that won't affect the fact that we have to carry them out. But if you are, and what we are doing, says the Maharal of Prague, is he says essentially through doing the commandments, it is true. And nobody's going to argue that it obviously refines our character. But in essence, it is a form of imitation of God. It is a form of cleaving to God, of connecting to God, modeling ourselves on the divine, making ourselves resonate with the divine. So I'll give you another example of this. When I was in Australia, we had the whole same-sex marriage debate. Yeah. And I wrote a book on this, I called Marriage, Homosexuality, Marriage and Society. And in one part of it, I wanted to explain why it is that the norm that the Torah sets out is the marriage of man and woman. And what I was seeking to explain there is that there is a spiritual concept of the masculine, and there is a spiritual concept of the feminine. Now, these actually correspond to different dimensions of the divine itself. Now, for example, the male, the masculine, the father is typically an authority figure. I mean, that doesn't mean he's harsh, but what he means is that the father represents to the child a more remote, a more transcendent kind of a moral authority. The mother, on the other hand, the mother, on the other hand, represents the closeness. The mother, for example, relates to each child as they are in their particular differences. The mother is, generally speaking, more understanding, more flexible. Even if the child misbehaves, the mother is close to each child. The mother, in other words, the father is a remote authority. The mother is close and caring for the individual child. Now that itself, these two qualities correspond to transcendent and immanent indwelling godliness itself. That God, on the one hand, is he enlivens the whole creation transcendently. You know, in other words, remote, so to speak. It's from a source way beyond the creation. We don't know. It's that transcendent authorization and actualization of of creation. But then we have what's called the immanent godliness, the godliness which comes into the world. Symptom, contraction. It comes and it relates to each and gives each particular thing its individual vitality.
So here too, you have, so basically the significance on the spiritual level of marriage, of heterosexual, proper traditional marriage, is that this constitutes a modeling of the divine, of the concept of the divine, God. That just as God has, so to speak, this masculine or this transcendent dimension and this feminine or this immanent dwelling, and they're needed in their complementarity. So it is down here in the physical world, you have man and wife, man and woman. And even the way in which a child is conceived. So a man contributes just the seed, which is the point, and the mother differentiates that and develops it into the child, which has all of the different facts. It's set 9 months in the womb of the mother. In the course of that time, the child is differentiated and articulated in all of its details. That's an analogy for immanent godliness, contraction. So there you see, for example, that this, on a spiritual plane, marriage is an actual modeling of the complementarity of the masculine and female dimensions of God, transcendent and immanent godliness. So this is whereas the others don't. The others is confusion. Homosexuality is a confusion. Yeah. Two male or two female elements. That's not godly, and it is essentially chaotic. So this is an example, if you like, of how it is that what as the Maharal of Prague, he didn't give this example, but I think this illustrates his point, is that the function of the mitzvahs, if you like, is for us to model the divine, to model those spiritual concepts. That marriage is not just a physical; it's a spiritual concept, and that is the primary, if you like. I mean, God wants us to get married down here and have children. That's very true. Yeah. But in spiritual concept, it's a form of cleaving to Hashem. So I'll let you translate that first. Okay. Baruch Hashem. Toda rabba Rabbi. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat pagi, shalom, shavua tov buat kita semua, yang baru bergabung juga. Dan mohon maaf, memang YouTube channelnya ada bermasalah karena ketika saya lagi mau coba broadcast, sayang sekali ada kendala yang tidak bisa saya solve, tidak bisa saya bereskan dalam waktu singkat. Tapi tidak menjadi masalah karena saya rekam dan nanti saya akan upload di dalam YouTube. Baik, Baruch Hashem. Pagi ini Rabbi akan melanjutkan. Mungkin 3 minggu yang lalu ketika kita terakhir membahas ya terkait dengan hal ini, Rabbi sudah membawa kita terkait dengan penjelasan mengenai ataupun penjelasan yang lebih dalam sisi spiritual dari Rabbi Maharal of Prague. Ya, ada sebuah Rabbi besar yang hidup di sekitar tahun sekitar mungkin 18 sekian gitu ya di Cekoslovakia di kota Prague. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum jika baru bergabung hari ini mungkin agak kaget juga melihat kedalamannya, nanti bisa review penjelasan Rabbi sebelumnya karena itu bertahap sekali sampai dengan ke titik saat ini. Nah, sekarang hari ini Rabbi akan membahas apa itu mitzvot gitu ya, terkait sisi lebih dalam terkait dengan perintah-perintah baik bagi Yahudi dan utamanya yang akan kita bahas ini adalah bagi Bnei Noah karena memang kita adalah komunitas Bnei Noah. Oke? Nah, memang secara umum kita mengerti bahwa perintah Tuhan ataupun yang memang diberikan di dalam Taurat dalam hal ini dalam kerangka 7 hukum Nuh buat Bnei Noah maupun 613 bagi bangsa Yahudi itu sebetulnya secara simpel menurut Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon dan Rabbi Moshe ben Nachman, Maimonides ataupun Nachmanides, itu gunanya adalah untuk membentuk karakter kita. Tidak ada yang meragukan itu. Ya kan, dengan kita melakukan perintah Tuhan, kita belajar untuk mengekang diri kita belajar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, dalam melakukan bisnis mana yang baik, mana yang tidak. Kita tidak boleh curang, tidak boleh mengambil milik orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, bahkan menyakiti binatang dan merusak alam semesta, itu pun termasuk pelanggaran. Itu kan jadi membentuk karakter ataupun juga kualitas daripada diri pribadi. Itu yang pertama.
Yang kedua juga bisa dikatakan untuk membentuk dan membentuk sebuah masyarakat yang memang beradab gitu kan. Karena bayangkan bila mana seluruh dunia ini bangsa-bangsa non-Yahudi itu mengikuti 7 hukum Nuh, bayangkan betapa beradabnya masyarakat yang akan terbentuk bila mana mereka semua melakukan 7 hukum Nuh, ya kan? Pasti akan sangat teratur, sangat beradab dan sangat luar biasa. Oke, nah sekarang Rabi akan membawa kita kepada sebuah dimensi yang lebih dalam lagi melalui pengajaran daripada Maharal dari Prach itu atau Maharal of Prach. Nah, menurut Maharal of Prach, penjelasan beliau, perintah atau mitzvot itu adalah sebetulnya adalah sebuah boleh dikatakan esensinya adalah sebuah konsep atau ide spiritual. Dan ini sebetulnya terkait dengan hal yang spiritual. Nah, Rabi menjelaskan demikian. 7 hukum Nuh itu terkorespondensi satu dengan satu ya dengan 7 kualitas ilahi. Kita sudah pernah belajar, kalau yang ikut komunitas Bnei Noah Indonesia, tentunya kita sudah belajar kedalaman terkait dengan 7 kualitas ilahi itu ya. Kalau dalam bahasa manusia itu adalah 7 kualitas emosi kita. Ya, yang disebut dalam bahasa Kabalah, tadi Rabi menyebutkan demikian, itu adalah Sefirot, 7 Sefirot, mulai dari Chesed, Gevurah, Tiferet, dan sebagainya, sampai dengan yang paling bawah itu adalah Malchut, gitu kan. Kita sudah bahas secara detail, gitu. Nah, itu berkorespondensi satu dengan satu. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam di sini, di dalam contoh yang tadi Rabi jelaskan. Demikian juga dengan 613 bagi orang Yahudi. Jangan pernah berpikir bahwa atribut Sefirotnya bagi orang Yahudi itu ada 613. Tidak ya. Tetap atributnya 7. Hanya saja bagi orang Yahudi dibuat lebih kompleks dengan permutasi dan kombinasi sehingga yang 7 itu gabungan-gabungannya itu menjadi 613. Nanti ini membutuhkan pembahasan lebih detail lagi. Tapi tetap kualitas secara umum itu adalah 7 yang mulai dari Chesed, Gevurah segala macam gitu ya. Nah, maka dari itu, mitzvot itu adalah untuk sarana untuk kita menjadi imitasi atau meniru daripada kualitas ilahi. Dengar baik-baik. Jadi mitzvot itu adalah sarana yang membantu kita. Perintah-perintah Hashem, perintah-perintah Tuhan, yang bagi Bnei Noah adalah 7 hukum Nuh, itu adalah sarana untuk membuat kita menjadi imitasi, meniru daripada Hashem, atau membuat kita melaksanakan atau menyatakan model daripada keilahian, gitu ya. Rabi memberikan contoh dengan apa yang terjadi di dunia di bagian belahan bumi yang di mana Rabi tinggal, yaitu di Australia. Yaitu Australia kita kenal bahwa itu adalah budaya barat, sehingga tren yang sekarang sedang muncul dan sedang digemakan ke seluruh dunia adalah pernikahan sesama jenis. Bahkan dari anak-anak pun ini udah mulai lebih lagi, bukan hanya sekedar pernikahan sesama jenis, tapi mulai lebih mengerikan lagi. Anak-anak itu dikatakan bahwa kamu boleh memilih seksualitas kamu. Jadi istilahnya boleh kita tentukan mau kita jadi laki-laki, mau jadi perempuan, itu mengerikan sekali. Kita nggak bahas ke sana, tapi kita akan bahas terkait dengan dampak dan kenapa moral itu perlu, gitu ya. Demikian. Nah, terkait dengan contoh itu, tadi Rabi berkata bahwa mitzvot itu memberikan kita sebuah kualitas yang benar, sebuah model yang benar terkait dengan spiritualitas. Contohnya adalah love, chesed. Yang pertama, itu kan chesed. Chesed itu kan cinta kasih, ya kan? Chesed itu adalah kebaikan, tetapi di dalamnya itu terdapat elemen yang namanya love, cinta kasih di dalam chesed itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tidak ada guidelines, kalau tidak ada ketentuan yang jelas, makanya bisa bablas seperti itu. Ya, laki-laki sama laki-laki yang penting sama-sama mencintai, boleh dong. Mereka argumentasinya demikian. Nah, ini mengerikan sekali, Nah, maka dari itu, dengan adanya Taurat, dengan Taurat memberikan guidelines, panduan, perintah buat kita jadi tahu batasnya. Cinta yang seperti apa? Yang harus kita berikan bila mana sesama laki-laki, model seperti apa? Ya kan, bila mana laki-laki dengan perempuan, tergantung juga hubungannya apa, suami istri kah, atau kakak adik kah, ibu dan anak kah, atau seperti apa. Itu ada semua di dalam Taurat.
Nah, maka dari itu penting sekali hal ini. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, Rabi menjelaskan terkait dengan pernikahan sesama jenis itu tadi. Nah, di sini Rabi menjelaskan sebuah konsep yang sangat luar biasa, yang sebetulnya pernah kita bahas di dalam komunitas Beni Noah. Ini akan dijelaskan lebih detail di sini. Dengar baik-baik. Mengapa Taurat itu mengkonstitusikan pernikahan, dan bukan hanya sekedar mengkonstitusikan, tetapi memberikan panduan dan batasan yang jelas bahwa pernikahan, marriage, itu adalah antara laki-laki, ya, man, dan perempuan, women. Tidak laki-laki dengan laki-laki, tidak perempuan dengan perempuan, gitu kan? Apalagi dengan binatang, seperti itu. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan pengajaran daripada Maharal of Prague, di sini kita melihat bahwa marriage atau pernikahan itu bukan hanya sekedar penyatuan secara fisik, tetapi ini juga adalah membentuk sebuah model ilahi. Kita tahu bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Nah, sebetulnya ini adalah di alam spiritual pun ada kualitas maskulin dan feminin. Ya, maskulin ada di dalam diri laki-laki, pria, suami. Dan sisi feminin itu ada di dalam diri wanita, perempuan, ataupun istri. Ya. Sisi maskulin itu menggambarkan kualitas daripada Tuhan, kualitas daripada Hashem sendiri yang transcendence. Kita sudah belajar transcendence apa, immanence apa, ya. Yang transcendence ini secara singkat berarti bahwa Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta. Dia tidak sama dengan ciptaan, ya kan? Tapi dia memiliki otoritas. Nah, maka dari itu peran ini diperankan oleh pria dalam keluarga, yaitu dalam fungsi sebagai ayah. Maka dari itu ayah itu kan seperti ada di atas gitu kan, artinya tidak setiap saat ada bersama dengan anak-anak, tetapi dia memiliki otoritas. Dan secara insting si anak pun tahu itu ayah, itu ada otoritas di situ. Keputusan terakhir dari keluarga ini diambil oleh seorang ayah, kan seperti itu. Itu yang normal, gitu kan? Nah, yang kedua, aspek feminin itu diperankan oleh ibu atau wanita. Ya, ini adalah melambangkan aspek daripada Hashem, kualitas daripada Hashem yang adalah immanence, beserta dengan kita semua. Kita percaya dan kita sudah belajar banyak dalam bahwa Rabi juga menjelaskan sudah luar biasa sekali bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap ciptaan. Dia ada beserta kita senantiasa. Demikian seorang ibu kan, mulai dari dikandung itu anak itu udah nempel dari ibunya dengan ibunya gitu kan. Ayah tidak mengandung, ibulah yang mengandung. Maka dari itu konsep itu ada nempel gitulah. Mulailah setelah lahir mendapatkan air susu ibu, diberikan nutrisi. Dalam pertumbuhannya juga ibu yang mungkin pertama kali mengajari dia berjalan, mengajari dia membaca, berbicara segala macam. Itulah immanence, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu ketika laki-laki dan perempuan bersepakat untuk bersatu dalam sebuah konsep yang namanya pernikahan, itu adalah persatuan daripada konsep transcendence dan konsep immanence. Sehingga di sini kita manusia ketika menikah, dan makanya kenapa di dalam Taurat dikatakan ini adalah perintah daripada Hashem untuk menikah, dan menikahnya laki-laki dengan perempuan, itu adalah untuk menyatukan dua konsep ini, immanence dan transcendence. Artinya kita sedang mencoba untuk menjadi imitasi daripada Hashem. Laki-laki dan perempuan dengan dua konsep yang berbeda bersatu, sehingga si anak bisa melihat, oh Tuhan itu memiliki kualitas yang demikian. Ada yang transcendence, ada yang immanence, ada authority, dan ada juga yang namanya nurturing, gitu loh, seperti itu Bapak sekalian. Luar biasa ya. Itulah makanya dikatakan Taurat itu adalah blueprint daripada kehidupan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa dan sudah memutuskan untuk mengikuti perintah daripada Taurat. Kita adalah orang-orang yang sedang mengimitasi, meniru apa yang kualitas daripada Hashem. Over to you, Rabi. Thank you. Now, I'll just discuss briefly now a related idea. And this is the concept of a king in Torah. Now, the concept of a Jewish king is to appoint a king is one of the commandments of certainly for the Jewish people. It's one of the commandments. And of course, there has to be government. Every society has to have its government. And when we speak about king, a king is, I mean, that's one form of government.
I suppose in Torah law, it literally has to be a king. But at all events, there is the idea, the mitzvah, to appoint a king as one of the 613 Jewish commandments, has in it two dimensions, two there are, if you like, two levels in kingship. Now, one level in kingship is the idea that a king is there to keep law and order. That is what government is for. Government is to make sure that laws are kept, and apart from also, I suppose, supplying the needs of the people, the government is responsible for the conduct of the economy, for the defense, and all of different things which governments do. But government is there to supply the needs of the people, but it is also there to maintain order in a society. Now, that is, of course, that, and I'll tell you something very interesting, and that is that even in Jewish law, if the society breaks down, God forbid, then the king can also apply Noahide law. A Jewish king can apply Noahide law if need be to bring back basic order. Now, that's in other words, what it means is that he may not. As we know, there is a Sanhedrin, and there are very rigid, very stringent rules of legal procedure for the Sanhedrin. The rules of procedure for Noahides, according to the basic level, are less stringent. There are less stringent, less requirements needed to convict the person. But a Jewish king, if Jewish society breaks down, then the king can use Noahide standards to bring order into Jewish society. Now, what I'm getting at is, but when things are running properly, when the society is orderly and peaceful, then he is expected, of course, to make sure that the society is run at the level of Jewish law, which means with the Jewish requirements of justice and so on and so forth. So what this is telling us is as follows, two interesting things. And this parallels, in a way, this parallels what we were just talking about before. We said on the one hand, we spoke about the view of Maimonides and Nachmanides, that the mitzvahs are there basically to refine and create good characteristics, strong qualities amongst the people. Then we spoke about the Maharal of Prague, who talks about the mitzvahs as forms of cleaving, as we say in Hebrew, deveikut, cleaving, connectedness to God in a spiritual level. So similarly, when it comes to kingship, if the Jewish people are on their level, a proper level that they're supposed to be, then one of the functions of the deeper function of the king is not so much to keep order, because order is being kept. Yeah. Order, the society is running the way it should be. Now the function of the king becomes to connect them to God at a higher level. And that's why in the kings, who was the first king of the Jewish people? It was Moses, Moshe Rabbeinu. He was a king. And then later on we had there were other kings. There was Shaul, and there were and so on and so forth. But then there was King David and King Solomon. Now these were extremely holy and lofty human beings. They were themselves prophets. Right. So their task as kings was not just to keep order. That was order is something which we assume, which we take for granted in that particular case. But then to connect the whole people to a higher spiritual level, to be directed towards Hashem.
And interestingly, a Jewish king, one of the commandments is that the Jewish king must be accompanied wherever he goes by a Sefer Torah. Wherever he is, I mean, presumably not if he's in the bathroom, obviously he can't take the bathroom, but wherever he travels, wherever he goes, there is somebody carrying a Sefer Torah with him. And that is in order to remind the king constantly that his task is that he is subordinate to God. And his task also, I would say, you could say also, is to connect the people with God to the greatest extent to which he can. Mm-hmm. So this also, I think, brings out the idea, and I hope to talk about its relevance for B'nai Noach also, that that we have to understand our keeping of the mitzvahs as something which is necessary and required for the well-being of society and for the refinement of the creation, but right. It is also a concept of where we need to focus as much as we can also on the spiritual content of the commandments. And it's ultimately this which this in fact is the ultimate level. I'd like to give another example, and this is a very practical example. Let us take, there is a prohibition of theft, as we all know, not allowed to steal. Yeah. Now, what happens is that people have temptations to steal. I'm not talking about big stealing, but small stealing. Yeah. For example, to take to go into a fruit and vegetable shop and to taste a piece of fruit without paying for it. Now, and maybe the shopkeeper doesn't mind. If it's a common practice, the shopkeeper allows people to taste it. Well, that's not stealing because he allows it. But let's suppose he doesn't want it. So for a person just to take a piece of fruit and to eat it without permission, that is a form of theft. Yeah. We have also in Australia, you may have the same thing in public transport. Now, in public transport, trains and buses, what you have now increasingly, and maybe I don't know what happens in Indonesia, but it's like an honor system. The person touches on has a pass or a card or whatever it is, and then now there are inspectors who come sometimes. Sometimes an inspector comes, and I suppose that's why people keep this as a deterrent. People will know that they could be caught. Right. But the idea is as follows. So let's take this. How is it that how do we want to train ourselves? And how do we want to train our children not to steal? So there is one thing is a person can say, well, there'll be a punishment for it. If a person steals, they'll be punished. Yeah. But one also can have a spiritual sense that this is, even if nobody sees it, even if nobody knows about it, this is a transgression. This is a transgression of the will of God. And that if a person steals, then in that action, even if it's a very small act of theft, what one has done is one has blocked one of the arteries of connection to God. And so sometimes we use the analogy, we have arteries, the arteries connect throughout our body, which take the blood around. Now, sometimes, unfortunately, a person can have a blockage of an artery, and there has to be an operation to unblock it. Well, that's also what the mitzvahs are in a spiritual sense too. They are arteries. Every mitzvah, every commandment is an artery which connects us, so to speak, to Hashem. And when a person does not fulfill a commandment or violates of a commandment, then one has blocked an artery. One has removed one of the connections that one has to God. So I think this is also
the kind of focus that the Maharal of Prague is talking about. That is that the mitzvahs are spiritual forms of spiritual cleaving to God, and that regardless of the effect, I mean, stealing will actually turn the society into chaos. That is certain, but that's when you look at the practical impact of stealing and what the prohibition of stealing achieves for society. But for ourselves, we can also realize that it not just that, it affects our connection to God Himself. And that is a focus on that. That is once again the focus on the mitzvahs as spiritual concepts, spiritual connections to Hashem. Okay. So basically, then I don't know if that's also something to translate. Basically, the knowledge that we have, that this very concept also relates on to two different perspectives. How we are, whether we look at as mitzvahs as something of practical importance for society and for ourselves, or whether we look at mitzvahs as our connection to God. Yeah. And the two dimensions. So it illustrates basically what they said first time round, but maybe you'd like to give these examples in translation. Oke, yes, Rabbi, certainly. Baruch Hashem. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua Rabbi ingin menjelaskan itu adalah terkait dengan konsep dari sebuah atau seorang raja. Nah, ini juga ada konsep, ada hubungannya dan sangat mendalam sekali hubungannya dengan mitzvah seperti itu atau perintah. Oke. Yang pertama, kita tahu bahwa raja itu adalah secara umum, secara kasat mata ya, yang secara yang kelihatan itu adalah untuk menetapkan ataupun untuk memastikan adanya law and order, yaitu hukum dan keteraturan. Itu perintah raja, itu fungsi raja secara gamblang gitu ya, secara kasat mata. Nah, ini bukan berarti hanya sekedar bentuk kerajaan, bentuk negara yang berbentuk kerajaan yang ada rajanya atau ratunya gitu ya. Tetapi juga ini bicara terkait dengan pemerintahan. Apapun bentuknya ya, yang penting kita sudah bahas bahwa sebenarnya Taurat tidak memandatkan harus bentuk pemerintahan yang terbaik dan yang paling disukai oleh Tuhan adalah yang begini-begini, tidak. Yang penting adalah ada keteraturan dan ada hukum, ada moralitas yang diterapkan di dalam negara atau komunitas atau masyarakat tersebut. Apapun bentuknya, mau bentuk terpusat, mau bentuk demokrasi, itu sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada dua dimensi daripada mengapa Taurat menyatakan buat orang Yahudi terutama ya, buat orang Yahudi terutama itu dikatakan bahwa kamu harus menetapkan sebuah raja, satu orang raja di antaramu. Jadi itu adalah sebuah perintah bagi orang Yahudi. Nah, bagi Bnei Noah, bagi bangsa-bangsa, perintahnya ada dalam bentuk bahwa kita harus menjalankan keadilan. Perintah yang terakhir boleh dikatakan secara urutan ya. Itu adalah kita harus menjalankan keadilan. Maka dari itu kita harus menetapkan pemerintah. Boleh raja, boleh pemerintah yang dipilih oleh masyarakat, terserah. Yang penting ada sebuah pemerintah. Yaitu fungsinya untuk apa? Untuk memastikan itu tadi law and order. Itu sisi dimensi yang pertama daripada perintah untuk menetapkan seorang raja atau membentuk pemerintahan. Itu yang pertama. Nah, pemerintahannya sisi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu adalah lebih dalam lagi, lebih dalam, yaitu dari sisi dimensi spiritualnya. Ya, maka dari itu bila mana sebuah masyarakat orang negara Yahudi, misalkan masyarakat Yahudi yang hidup di Israel, ataupun bangsa-bangsa yang sudah mencapai level yang sudah sedemikian rupa, di mana hukum dan keteraturan itu sudah menjadi keniscayaan, bahasa Indonesianya. Keniscayaan itu apa? Artinya dipraktekkan oleh semua orang. Nggak perlu lagi ada polisi yang harus ngeliatin gitu kan, ini orang ngelanggar lampu merah apa enggak, ini ngelawan arus atau enggak gitu kan, ini enggak perlu lagi dipelototin. Artinya semua orang itu sudah sadar dan sudah tahu bahwa kita nggak boleh melanggar sesama, kita nggak boleh menyakiti sesama, kita nggak boleh lagi mengambil hak milik orang lain. Semuanya sudah sadar sesadar-sadarnya. Maka bila mana sebuah pemerintahan ataupun sebuah negara sudah mencapai level yang demikian, maka pemimpinnya
baik itu raja maupun pemerintahnya, fokusnya itu fungsinya adalah untuk mengkoneksikan antara manusia dengan Tuhan. Itu yang penting, Bapak-Ibu sekalian. Nah sekarang kalau boleh saya tambahkan ya, sekarang kenyataannya nggak seperti itu. Kita masih mencoba untuk masuk kepada basic level, yaitu menetapkan hukum dan pemerintahan, hukum dan keteraturan dan moralitas ada di antara seluruh masyarakatnya. Ya kan, di negara kita sendiri masih seperti itu, di negara-negara yang lain juga masih seperti itu. Tapi tentunya dalam beberapa hal yang berbeda-beda, gitu kan. Nah, jadi istilahnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita raja itu punya dua dimensi seperti itu. Bila mana dimensi fisiknya sudah selesai, masyarakatnya sudah teratur, maka dia harus membawa lebih lanjut kepada dimensi spiritual. Nah, ini saya tambahkan sedikit, ini juga peran daripada Masiah nanti gitu kan. Dia bikin dulu keteraturan di seluruh umat manusia, baru dia membawa kepada koneksi kepada Tuhan, masuk kepada penebusan terakhir. Itu jelas kan fungsinya seperti itu, kita sudah belajar. Nah, tadi Rabi menjelaskan bahwa bila mana masyarakat itu breakdown, masyarakat itu kacau gitu kan, baik Yahudi ataupun non Yahudi. Nah, kalau kasusnya non Yahudi, kasusnya orang bangsa Yahudi, bila mana mereka itu dalam keadaan yang chaos, kacau, liar gitu ya, seorang raja daripada bangsa Yahudi itu boleh menerapkan hukum Nuh untuk mengembalikan keteraturan di dalam umatnya, di dalam bangsa Yahudi seperti itu. Nah, baru setelah itu dinaikkan. Kita juga sudah belajar bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi, bila mana sudah levelnya sudah bagus, penerapan hukumnya boleh mengacu kepada penerapan hukum Yahudi. Boleh. Yang lebih lebih teratur, lebih detail, dan tingkatannya itu, stringensinya itu lebih tepat gitu loh. Nanti kita nggak akan bahas perbedaan antara itunya, cuman yang jelas kerajaan Yahudi boleh mengadopsi perintah 7 hukum Nuh bila mana ada memang dibutuhkan, dan dari pemerintahan bangsa-bangsa non-Yahudi juga boleh menerapkan hukum-hukum Yahudi dalam batas-batas tertentu bila mana itu memang diperlukan. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah jadi itu terkait juga dengan dualisme atau dua sisi daripada mitzvah, perintah. Nah, perintah itu juga sebetulnya bukan hanya sekedar tadi kan untuk kita membentuk karakter kita, tapi juga untuk terkoneksi dengan Hashem gitu kan. Tadi Rabi memberikan contoh bahwa berikan contoh lagi adalah larangan untuk mencuri gitu kan. Setiap kita ini penting di dalam hidup kita. Setiap kita, tadi Rabi berkata, memiliki kecenderungan untuk mengambil barang yang barang milik orang lain tapi yang jenisnya kecil. Yang nilainya kecil, yang bentuknya kecil gitu loh. Itulah yang disebut dengan yetzer hara. Nah, kalau ini nggak kita kekang, itu akan menjadi besar dan akhirnya kita bisa berbuat jahat kepada orang lain yang lebih masif lagi. Di dalam komunitas kita beberapa minggu, bukan komunitas, di dalam negara kita beberapa minggu lalu dihebohkan kan, ada orang kaya naik Mercy, ibu-ibu perempuan ngutil coklat di Alfamart gitu kan. Dia orang kaya, dia naik Mercy, tapi dia ngutil coklat gitu kan. Nah, itu bukti bahwa betul bahwa yang dikatakan Rabi, bahwa kita tuh punya keinginan untuk kayaknya ngambil yang kecil gitu loh. Nah, sebetulnya itu kembali kepada kita bila mana kita sudah bisa kita bisa mengerti seorang yang memiliki kualitas yang baik itu adalah dia tidak akan melanggar bila mana walaupun tidak ada yang melihat gitu kan. Dia pikir si ibu ini kan ngelihat kan bahwa nggak ada yang ngelihat lah, bisa lah, nggak apa-apa lah gitu loh. Ataupun mungkin juga kecenderungan ada orang kalau misalkan kita beli buah gitu ya kan, tukang buahnya suka ngicip, diberikan sampel untuk ngicipin gitu kan, mencicipi. Tapi orang-orang itu ada juga yang sukanya mengicipinya bukan hanya satu biji, tapi sebakul. Nah itu kan istilahnya di luar daripada apa yang diizinkan. Nah itu masuk ke dalam kategori pencurian, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Rabi juga memberi contoh kalau misalkan ini levelnya tentunya berbeda ya di negara kita dengan di negara yang lain. Di negara kita moralitas secara pernikahan sesama jenis itu segala macam itu kita udah jelas banget nggak ada, dan mudah-mudahan bangsa kita akan tetap seperti itu gitu kan. Nah tetapi ada satu sisi lain yang mungkin bangsa kita perlu belajar, contohnya adalah masalah
transportasi. Kalau di Australia, dan kebetulan saya juga baru kembali dari Belanda, mereka ya orang-orang yang orang-orang bule seperti itu, ketika mereka naik transportasi itu nggak ada yang ngontrol. Kalau kita di sini itu diberikan pintu segala macam, kita nggak bisa masuk kalau kita nggak bayar, gitu kan? Nah kalau di negara mereka itu nggak ada yang ngontrol. Kita tap masuk gitu ya, pakai kartu gitu kan, tap masuk, terus setelah itu keluar, tap keluar, dan itu nggak ada pembatas dan nggak ada apa. Jadi kalau misalkan orang yang niatnya buruk, dia akan nyelonong masuk aja bisa, tetap bisa, dan dia akan mendapatkan gratis naik kendaraan umum, gitu kan. Nah tetapi seorang yang memiliki moralitas yang lebih baik, yang lebih tinggi, itu dia tidak akan bisa melakukan itu. Dia tetap akan normal, tap masuk, lalu walaupun tidak ada yang menjaga, walaupun tidak ada pintunya, ya tap aja masuk, menyatakan bahwa saya mau naik kendaraan umum, lalu naik kereta atau bis gitu kan, turun dia tap lagi keluar, lalu dipotong kan itunya, uang yang ada di saldo yang ada di dalam kartunya. Itulah orang-orang yang memiliki moralitas yang untuk dalam hal ini yang lebih tinggi, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah terkait dengan bahwa moralitas itu adalah koneksi kita dengan Hashem, Terabi menjelaskan dengan sangat luar biasa. Kita itu diciptakan memiliki arteri-arteri, memiliki saluran-saluran, ya kan? Saluran air yang ada dalam diri kita, saluran apalagi pembuluh darah dalam diri kita, ya kan? Saluran pembuangan dalam diri kita, saluran apalagi? Saluran sistem kekebalan dan pertahanan tubuh dalam diri kita. Nah, kalau salah satu itu blok, itu akan menjadi masalah. Ya kan, harus diobati, harus dioperasi, segala macam. Nah, demikian juga dengan mitzvah, Bapak-Ibu sekalian. Dengar baik-baik. Mitzvah atau peraturan-peraturan yang Hashem tetapkan dalam diri kita, itu adalah seperti saluran untuk kita terkoneksi dengan Hashem. Bila mana kita tidak lakukan itu, bila mana kita abai dengan perintah itu artinya seperti kita sedang menyumbat sendiri aliran kita dengan Hashem. Ya kan? Makanya jangan berkata, ini mah kecil kok, nggak apa-apalah sedikit. Itu seperti kita sedang sedikit demi sedikit sedang menyumbat saluran kita. Nah, makanya bila sudah tersumbat full, kelarlah hidup kita, gitu kan. Makanya ada masalah dalam hidup kita, ada banyak hal dalam hidup kita. Pahami hal ini Bapak Ibu sekalian. Dari hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil, janganlah kita abai, jangan kita tinggalkan ataupun juga langgar mitzvot atau perintah yang menjadi bagian kita, karena itu adalah koneksi kita dengan Hashem. Over to you, Rabbi. Thank you. Now, before I continue, should we ask if there are any questions? If anybody would like to ask a question. Yes, Rabbi. So, you were explaining about the concept of the king, whereby when you said that whenever all the basic things, which is maintaining law and order, has been accomplished, the king focus or the king role is to bring the society, the people in his country to connect with God. Right now, contrary, maybe the what you call it, the common belief is the one who bring connection to God is the priest. If we contrast these two, so maybe if you can explain to us what are the difference between the connection to God that is brought by the king and the priest, the role of the priest. Right. Well, it's a very interesting question. Of course, we have to understand that in Torah, the priests were people who had very specific functions. Right. The Kohanim, right? They would serve in the temple, and they would also have other functions in regard to the Jewish people. But let's put this into a Noahide context. Yes. Now, what is the idea of priesthood? Well, the idea of priesthood is in Torah. And as I say, I have to separate it from the concept of the Kohen, because that's a very special concept. But let us suppose the idea of a priest is the idea of a teacher, for example, a teacher, a spiritual teacher. Now, the thing there is that the spiritual teachers, what they can do is they can impact individuals and they can impact communities. But the
one thing that a government can do is that it can raise the whole society. We have to understand that the significance of a king is that he represents what's called the executive authority. Right. Of this, the executive authority. His task is to elevate, to move, to alter the society, and government or kingship has that unique power that it can actually take very practical measures. A priest might inspire, but a king can actually lift the whole society. So I think and this is actually a practical motion. This is a reason why political leaders should have some kind of a spiritual orientation. It's very important that leaders be spiritually oriented. I mean, we saw this actually in biblical times. You had a king. The king also had to listen to a prophet. And the king had to listen also to the Sanhedrin. The king has to listen to all of these things. So whilst it may not be, we may not see it in practice so much these days, nevertheless, it is a very important idea that government, that leaders, the leaders of our society themselves should be looking towards their own spiritual mentors. Yeah, who will through who and therefore they when a political leader has a spiritual mentor, then he has both. He has the guidance from his mentor, but he also has the power to elevate the whole society, right, to a higher level of confidence. There's no question. We all look towards government. Unfortunately, governments in many places in the world are dragging the society down, not up. But I suppose that's the idea, that the king has this unique power to elevate. Now, as I say, his guidance, he himself will need guidance. He himself needs a priest. He himself needs a spiritual mentor. But is it? Yeah, go ahead. Sorry, Rabbi. So is it with that reason, with that understanding that there has to be a teacher, then why also the Leviim needs to be spreaded among the tribes of Israel to be resided there? Is it because of one of the reasons? Sorry, don't quite understand. What? Say that again, dear. Didn't quite because there is a needs of also a teacher to teach the morality, like what you said. Right. There is the one that has the executive authority and the one that gives the what you call it, inspirations. Yes. Is it why also the Leviim, the tribe of Levi, then needs to be spreaded amongst the tribes of Israel? Yes, that's true. Yes, I would say that's definitely the case. But okay. But what we're speaking here, and we have to understand, however, that the Leviim had a number of specific roles. Yeah. Now you can have prophets who are not necessarily Leviim. Yeah. Or you can have great sages who are not necessarily from Levi. Yeah. So but wherever it comes from, in other words, anybody can be a great spiritual leader. It's not only from Levi. Mashiach is not from the tribe of Levi. Correct. Mashiach is from the tribe of Yehuda. Correct. So it's just like the point. The point is that kingship properly, or government, has a tremendous power, and that power should be spiritually oriented. That's all. Something like that. Okay. Any other questions? I think that's all. Anyone else want to ask anything? Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan hari ini? Atau ada yang ingin? Ada, More. Ya, silakan. Siapa ini? Halo, More. Ya, silakan Pak. Jadi untuk Bnei Noah Indonesia, priest dan king kita siapa, More? Ini oke. Itu aja pertanyaannya, Pak? Iya. Oke.
So the question is for like a community like us here, Rabbi, the Noahide of Indonesia. First, should we appoint king and priest, or how that is work for us? Those concept of king and priest here on the concept of Bnei Noah Indonesia as a community that we have here. Well, of course, you can't do it. I mean, it's the concept of a king is a society-wide concept. Yeah. Obviously, you cannot. A king is a king of a whole of a nation or of a political entity. Right. We can't do it separately. But there is an idea. I'll tell you, there is an idea that what we can do is that we can appoint a personal teacher for ourselves, a personal mentor, which is like you. That is like a miniature form of an authority in our life. So you've got good people there. Look at Leo, for example. You've got other good. You've got plenty. You've got good people there who can be your mentors. I don't know the others. I'm sure there are other very fine people as well. But that in short, it's short of having a real king who is going to an enlightened king and a spiritually informed king. We can all have our own teachers, our own mentors, our own guide. It doesn't have to be sometimes somebody who's very it only has to be a little bit better than me. Only a little, or it could be somebody who I respect. It could be somebody who has certain strengths that I lack. And that's why, and I'll tell you something, the Lubavitcher Rebbe made it he asked all Jews, and I think this could apply to everybody in the world, to appoint for themselves a Rav. And the word Rav in this particular case means a sort of a mentor to whom one listens to, whom one discusses things with. So that is a sort of a miniature form of kingship along those lines there. So, all right, well, yes. Leo, maybe we better stop at that particular point because it's now. Is it now 3? Well, yes, it's now. I think it's 1:30. I think it's 1:30. 1:30. Yes. 11:30. Okay, so good to be speaking with you again. And Leo, let's talk about the next stage of that project we're working on. You remember? Yes, I will. Okay, fine. Good. Okay, well, nice to see you all. Be well. Toda Rabbi Rabbi. Shalom. Be well for you. Thank you so much. All the best. All the best. Oke, saya hutang terjemahan dari pertanyaan saya tadi dan pertanyaannya Pak Peri. Sebetulnya ini pertanyaan saya dengan pertanyaan Pak Peri bisa digabungkan gitu ya. Nah, mungkin gini, pertanyaan saya itu tadi adalah seperti ini Bapak Peri sekalian. Secara umum, orang itu berpendapat bahwa yang bertanggung jawab terhadap koneksi antara manusia dengan Tuhan itu adalah imam. Ya kan, kalau dari kita ngambil orang Yahudi saja konsep apa ataupun mungkin jadi struktur masyarakat Yahudi, ada raja dan ada imam gitu kan. Orang berpikir secara umum, secara apa namanya, kalau kita nggak pernah ngerti kedalaman seperti ini, orang akan berpikir bahwa raja itu ya memerintah, udah gitu kan. Dan imam itu justru yang membuat koneksi, yang memastikan atau yang pokoknya yang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Hashem itu adalah tanggung jawabnya imam gitu kan. Nah, sebetulnya nggak seperti itu. Tadi kita udah belajar, Rabbi juga sudah menjelaskan kan bahwa raja justru yang berkontribusi, atau raja itu justru yang memiliki kewajiban, sekali lagi kewajiban untuk mengkoneksikan manusia dengan Tuhan. Itu raja. Gitu loh. Nah, lalu fungsinya imam apa? Nah, kalau buat orang Yahudi, fungsi imam itu adalah dia ada di bait suci gitu kan. Dia melakukan pelayanan di bait suci di Beit Hamikdash. Sorry, saya harus ralat ucapan saya, bukan bait suci tapi Beit Hamikdash karena terjemahan bait suci itu nggak cocok sama sekali gitu kan. Nah, itu fungsinya beda. Itu fungsinya beda sama sekali. Nah, tetapi sebetulnya seorang fungsi imam yang bisa diaplikasikan kepada Noahide, tadi Rabbi berkatakan kalau kita terapkan dalam konteks Noahide, fungsi imam itu adalah yang mengajar, yang memberikan inspirasi. Nah, maka dari itu
konsep ini dengan hal seperti ini tuh bisa digabung menjadi satu orang, bisa juga menjadi orang-orang yang berbeda-beda gitu kan. Bisa aja tadi Rabi juga menjelaskan bahwa walaupun orang Lewi itu ada di masing-masing suku gitu ya, tersebar. Mereka orang Lewi kan kita tahu dia nggak memiliki bagian tanah, tapi dia harus tersebar di antara semua sukunya yang ada. Yaitu salah satu tugasnya adalah bila mana suku tersebut tidak ada orang yang bisa masuk kepada level inspiratif, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang yang memiliki level inspiratif yang tinggi, maka orang Lewi yang at least ada di sana gitu. Ngerti nggak konsepnya ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, tapi pada kenyataannya ketika orang Israel itu sudah benar-benar luar biasa, dan kita juga lihat di dalam di dalam kitab Tanakh, cerita-cerita seperti itu, nabi-nabi yang muncul yang menginspirasi orang itu bukan hanya dari suku Lewi, tapi bisa dari suku yang lain-lain. Suku macam-macam, suku Isakar, suku Zebulon, suku Yehuda, suku Benyamin, banyak sekali nabi-nabi muncul, ya kan? Nah, maka dari itu tadi Rabi juga berkata bahwa Masyiah juga itu kan bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda, gitu kan? Nah, jadi yang penting di sini adalah itu Bapak Ibu sekalian, pemahamannya bahwa seorang pemimpin itu adalah yang berusaha yang memiliki kewajiban mengkoneksikan dengan Tuhan. Nah, tadi Pak Peri menanyakan kalau kaitannya dengan Bnei Noah Indonesia seperti apa kalau dengan konsep Bnei Noah. Yang penting yang perlu saya tegaskan, kita tidak sedang membangun negara di dalam negara. Itu yang perlu kita pahami, ya. Tidak sedang membangun negara di dalam negara. Tapi yang perlu kita ada di sini adalah sebuah konsep yang itu tadi, yang memiliki otoritas, dalam hal ini Taurat, ya, bukan otoritas hukum, gitu kan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, justru idenya ataupun juga mungkin secara prakteknya, kita ini memiliki memiliki konsep yang benar dahulu, baru setelah itu nanti kita tularkan kepada seluruh bangsa, dan harapannya satu bangsa Indonesia ini itu sudah berjalan sesuai dengan konsep Taurat, di mana pemerintahannya kalau kita pakai sistem pemerintahan kita saat ini, presiden gitu ya, di mana presidennya itu benar-benar bisa membawa kita terkoneksi, membawa seluruh bangsa Indonesia terkoneksi dengan Hashem. Itu goal tujuan akhirnya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak sedang membangun bangsa di dalam bangsa, ya enggak. Jadi tidak ada nanti kayak pemerintah sendiri gitu, yang kita memiliki hukum sendiri gitu. Itu enggak, sama sekali tidak. Ya, itu yang pertama. Nah, tapi tadi Rabi menjelaskan terkait dengan konsep yang bisa kita terapkan. Sekali lagi, setiap kita itu harus memiliki seorang yang tadi Rabi berkata kalau menggunakan istilah ataupun menggunakan saran daripada Lubavitcher Rebbe, pemimpin Chabad yang terakhir, setiap individu Yahudi maupun non Yahudi, ya Bnei Noah juga boleh, harus memiliki seorang Rav. Kalau diterjemahkan seorang rabi gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar rabi. Kalau memang ada rabi yang ada di lokal ini bagus. Tapi bila tidak ada, tapi sebenarnya konsepnya itu adalah kita memiliki seorang Rav. Rav itu kan bahasa Ibrani artinya apa? Artinya besar. Artinya setiap kita harus memiliki seseorang yang lebih besar dari antara kita, yang kita hormati, tadi Rabi berkatakan demikian, yang memiliki pemahaman Taurat yang lebih dalam daripada kita, sehingga kita bisa mintakan konsultasi kepada beliau, mintakan nasihat kepada dia siapapun orangnya, ya kan? Nah, maka dari itu gunanya Bnei Noah Indonesia itu terhubung dan memiliki rabi seperti Rabi Cohen dan Rabi Peretz, itu kita demikian karena kita membutuhkan orang-orang yang seperti itu kan, bukan hanya buat saya pribadi, tapi buat kita semua. Terbukti bahwa bila mana kita punya pertanyaan apa segala macam terkait dengan bagaimana kita melakukan ini dan itu buat Bnei Noah Indonesia, ya tentunya kita konsultasikan kepada dua rabi ini. Mereka memberikan penjelasannya kepada kita bahwa ini untuk Bnei Noah itu seperti ini, dan seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sekaligus kita bicara terkait dengan komunitas kita. Makanya saya saya berharap bahwa bila mana ada satu kota gitu yang sudah memiliki komunitas cukup banyak, saya yakin ada satu orang yang harus menjadi dalam tanda petik Rav, orang yang memiliki orang yang bukan raja, bukan ya, tapi Rav, orang yang nanti bisa ditanyakan, dikonsultasikan seperti itu. Nah, bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian adalah Bnei Noah satu-satunya di kota tersebut, siap-siap
untuk menempa diri, untuk mengembangkan diri, sehingga Hashem suatu saat, Be'ezrat Hashem nanti akan pakai Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi Rav, menjadi orang yang memberikan inspirasi, bisa mengajar, bisa memberikan nasihat kepada nanti orang-orang yang akan ditambahkan di kota Anda masing-masing, di kota Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing. Itu sih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Pak Peri saya harap bisa dipahami penjelasannya, dan nanti bila mana ada kurang pemahaman lebih lagi bisa kita lanjutkan di dalam pembahasan kita di setiap hari Jumat bersama dengan saya. Oke? Oke, makasih More. Bapak Kasya. Mantap Pak pertanyaannya. Jadi kita jelaskan itunya dalam perjalanan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini sesinya. Terima kasih dan semoga ini menambah kembali wawasan kita dan pemahaman kita tentang Taurat. Dan yang penting tadi itu pesannya terakhir, bila mana ada beberapa hal yang dilupakan nanti bisa lihat lagi rekamannya. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan kembali sebelum kita berpisah, mitzvot, perintah Tuhan dalam buat kita Bnei Noah adalah 7 hukum Nuh. Itu adalah seperti arteri kita dengan Hashem. Jangan sekali-kali kita coba sumbat. Jangan sekali-kali kita coba rusak hubungan itu, arteri tersebut, koneksi tersebut. Cara merusaknya, cara menyumbatnya dengan apa? Dengan kita abai, dengan kita melanggar perintah-perintah yang seharusnya kita lakukan. Jangan berkata bahwa ini mah kecil, ini mah tidak apa-apa, ini mah cuma hal sepele. Jangan pernah berkata demikian. Sesepele apapun, lakukan itu. Karena memang itu adalah perintah Hashem. Lakukan itu karena itu adalah ada memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Terlebih dari itu semua, itu diperintahkan oleh Hashem. Sehingga aliran kita, arteri-arteri kita lancar dan tidak tersumbat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya berikan blessing yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Biarlah Hashem menyertai setiap aspek kehidupan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian kerjakan, itu akan menjadi berhasil. Dan biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan dan itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Apapun setiap aspek yang Bapak Ibu Saudara sekalian miliki, keluarga, parnasah, pekerjaan, studi, hidup pernikahan, apapun itu, Hashem limpahi dan Hashem bawa Bapak Ibu sekalian dari kekuatan kepada kekuatan, from strength to strength. Baruch Hashem, Shavua Tov, sampai kembali hari Jumat. Shalom. Shalom. Terima kasih More. Daraba More. Hashem.